Halo Sobat Narasi Sunyi, gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di Narasi Sunyi, di mana kisah-kisah horor, nyata, dan lainnya disajikan di channel ini. Sebelum lanjut kisahnya, like video ini dan bantu channel ini dengan subscribe dan share. Siapkan cemilan dan makanan kalian, tonton sampai habis jika kalian berani. Oke, langsung aja, put your headset on and Pernahkah kamu melihat sebuah rumah yang berdiri terlalu sunyi? Rumah besar, tua, kosong. Tapi anehnya, tidak pernah benar-benar terasa kosong. Di tepi sebuah desa kecil, berdiri bangunan megah yang perlahan dimakan waktu. Catnya mengelupas, jendelanya pecah. Halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Orang desa menyebutnya sederhana saja, rumah besar. Tapi mereka jarang menyebutnya saat malam. Karena menurut cerita, rumah itu tidak suka diperbincangkan setelah matahari terbenam. Rumah itu dibangun sekitar tahun 1930-an oleh seorang tuan tanah kaya. Ia tinggal bersama istrinya dan seorang anak perempuan. Bangunannya megah untuk ukuran desa. Pilar tinggi, tangga kayu besar melingkar, langit-langit luas dengan lampu gantung kristal. Namun, kebahagiaan di rumah itu tidak berlangsung lama. Konon, sang anak perempuan meninggal secara misterius. Ada yang bilang sakit mendadak, ada yang bilang jatuh dari tangga, ada juga yang berbisik, bukan kecelakaan. Sejak kejadian itu, keluarga tersebut pindah. Rumah ditinggalkan begitu saja. Dan sejak saat itu, cerita-cerita mulai tumbuh. Beberapa warga mengaku melihat lampu menyala di lantai atas, padahal tidak ada listrik yang terhubung lagi. Ada yang mendengar suara piano tua dimainkan pelan saat malam Jumat. Padahal piano itu sudah lama rusak dan berdebu. Seorang pemuda desa pernah menantang dirinya masuk ke dalam saat malam. Namanya Raka. Ia ingin membuktikan semua itu hanya cerita kosong. Ia masuk sekitar pukul 10 malam bersama senter dan kamera ponsel. Awalnya hanya suara kayu lapuk dan hembusan angin dari jendela pecah. Namun saat ia menaiki tangga, langkahnya terdengar 2 kali. Satu dari kakinya, satu lagi mengikuti dari belakang. Ia berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia melangkah lagi. 2 langkah kembali terdengar. Raka mencoba tertawa, meyakinkan dirinya itu Gema. Namun di rumah kosong, Gema seharusnya memantul di depan, bukan dari belakang. Saat sampai di lantai atas, ia melihat pintu kamar paling ujung sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup. Ia yakin, karena sebelum naik tangga, ia sempat menyorot lorong itu dengan senternya. Pelan-pelan ia mendekat, dan dari dalam kamar terdengar suara seperti anak kecil berbisik. Tidak jelas, seperti memanggil nama seseorang. Senter Raka mulai berkedip. Sekali, 2 kali, lalu redup. Dalam cahaya minim itu, ia melihat bayangan kecil berdiri di dekat jendela. Diam, menghadap keluar. Raka membeku. Ia tidak bisa bergerak. Saat senter menyala kembali, bayangan itu hilang. Tapi pintu kamar perlahan menutup sendiri, tanpa suara. Raka berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia mengaku sering bermimpi berada di lorong rumah itu. Dan setiap dalam mimpi, selalu ada suara yang memanggilnya naik ke lantai atas.
Secara logika banyak hal bisa dijelaskan. Rumah tua memang menghasilkan suara aneh karena kayu memuai. Angin bisa menggerakkan pintu. Pikiran manusia mudah terpengaruh cerita yang sudah lebih dulu didengar. Efek sugesti sangat kuat, terlebih di tempat gelap dan sunyi. Namun, ada satu fakta yang membuat warga sulit mengabaikannya. Beberapa orang berbeda, di waktu berbeda, mengaku melihat sosok anak kecil di jendela lantai atas. Deskripsinya hampir sama. Rambut panjang, gaun putih kusam, berdiri diam tanpa ekspresi. Tidak ada bukti foto jelas, tidak ada rekaman pasti. Apakah itu hanya legenda yang berkembang dari generasi ke generasi? Atau trauma masa lalu yang membekas dalam cerita kolektif warga? Secara resmi tidak ada catatan kejadian supranatural. Jadi kisah ini tidak bisa dibuktikan sebagai fakta. Namun juga tidak bisa sepenuhnya dihapus sebagai mitos. Kadang yang menyeramkan bukan hantunya, tapi sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai. Rumah itu masih berdiri sampai sekarang. Kosong, tua, dan perlahan hancur dimakan waktu. Siang hari anak-anak desa masih berani bermain di halaman depannya. Tapi saat senja turun, tak ada yang berani melewati pagar besinya sendirian. Karena semakin gelap suasana, rumah itu terlihat seperti menunggu. Menunggu seseorang untuk masuk kembali. Dan jika suatu hari kamu berada di sebuah desa, lalu melihat rumah besar berdiri sendirian di ujung jalan, jangan langsung mendekat. Terutama jika kamu melihat tirai lantai atas bergerak pelan, padahal tidak ada angin yang berhembus. Karena mungkin rumah itu tidak kosong. Dan mungkin yang berdiri di balik jendela itu sedang menunggumu sejak lama. Kalau kamu berani, apakah kamu akan masuk? Coba komen di bawah kalau kalian berani. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang menyeramkan dan menegangkan selanjutnya. Oke, segitu aja kisah kali ini. Stay watching and see you.